Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Selasa 9 April 2024. Penyembuh sejati. Kutipan dari Hosea bab 6 ayat 1. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Sobat Katolikana, ada sebuah novel yang sedang saya baca berjudul Silence. Novel ini berkisah tentang bagaimana seorang pastor menggembalakan domba-dombanya di Jepang dengan situasi yang sangat tidak mudah. Kisah di dalam novel tersebut menggambarkan orang-orang Kristiani yang disiksa dengan cara keji hingga mereka menjadi martir demi mempertahankan imannya kepada Kristus. Penulis novel Silence menampilkan banyak warga Jepang yang berprofesi sebagai petani miskin. Kehidupan kaum petani ini serba kekurangan karena kesulitan perekonomian yang mendera akibat tuntutan pajak. Selain itu, penguasa setempat menentang kepercayaan warganya, hingga mereka terancam hukuman bila tidak mengkhianati agamanya. Penyiksaan itu pun datang bertubi-tubi kepada umat Kristiani ini. Hebatnya, iman mereka tetap menyala laksana obor, tak pernah padam atau mati sedetik pun. Di manakah Tuhan? Mengapa Dia diam saja? Tidakkah pilu hatinya melihat domba-dombanya diperlakukan sedemikian keji? Sobat Katolikana, rangkaian pertanyaan barusan menghiasi beberapa paragraf dalam subbab cerita novel ini. Jujur saja, pada saat saya sedang berada di dalam situasi tersulit, tak jarang saya juga bernegosiasi dengan Tuhan, mempertanyakan eksistensinya, dan doa-doa yang saya daraskan dipenuhi tanda tanya dan kebingungan yang menyelimuti pikiran tanpa jeda. Tak jarang sebuah masalah timbul lewat hal-hal kecil, dan semua itu seolah memberi radar pada ingatan akan peristiwa yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Sobat Katolikana, bacaan hari ini memberikan kata-kata menyejukkan. Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Setelah menghadapi situasi penuh tanda tanya, kita akan dihadapkan pada dua pilihan: mencari solusi atau mengutuki keadaan. Yakin dan percayalah bahwa luka-luka yang kita alami akan Dia balut dengan cara yang ajaib melalui banyak sarana, perjumpaan, dan kekuatan darinya. Masing-masing orang memiliki luka yang menjadikannya berbeda hari ini. Dan Tuhan menunjukkan bahwa luka adalah bagian dari hidup kita masing-masing. Dan proses penyembuhannya pun tidak serta-merta terjadi begitu saja. Pengalaman traumatis, tidak dicintai, tidak dihargai, bahkan disiksa seperti kisah dalam novel Silence, tidak hanya membuat kita menjadi manusia yang hanya akan dipenuhi dengan luka semata. Sobat Katolikana, saat Tuhan berkenan membalut luka kita, maka kita menjadi umat pilihan-Nya, karena diberi anugerah untuk merasakan pengalaman dicintai oleh-Nya. Tuhan tidak ingin kita hanya fokus pada luka yang kita alami, melainkan kita diharapkan untuk melibatkannya dalam segala peristiwa yang kita gumuli. Sembuhkan lukamu dan jadilah bahagia karena kita manusia-manusia pilihan-Nya. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Sang Maha Cinta, terima kasih untuk pengalaman, peristiwa dan cerita yang kurang baik yang Engkau titipkan kepada kami. Kami mohon ampun ya Bapa, sebab dalam perjalanan hidup ini, kami sering lupa akan cinta-Mu. Kami lebih fokus dengan luka-luka yang kami alami. Engkau Sang Penyembuh sejati, dampingi kami ya Bapa, dalam setiap perjalanan
Engkau sang penyembuh sejati. Dampingi kami ya Bapa, dalam setiap perjalanan menuju kesembuhan kami. Mampukan kami menjadi sarana kehadiran-Mu untuk menyembuhkan luka saudara-saudari di sekitar kami melalui jamahan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.